Perkenalkan, nama saya Derek Adi, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya mau menjelaskan tentang periodisasi sejarah gereja Indonesia. Periodisasi sejarah gereja Indonesia menurut T.H. van den End. Pertama-tama saya akan menyampaikan tentang arti dari periodisasi secara umum. Periodisasi atau pembabakan waktu adalah salah satu proses periode. Jadi dalam sejarah gereja Indonesia, periodisasi berarti suatu usaha dalam membagi-bagi masa sejarah itu atas periode atau membagi-bagikan batas tertentu. Jadi cara menyampaikan periode itu bermacam-macam. Ada pula membaginya dari segi perkembangan atau perluasan gereja itu. Tapi ada juga yang membaginya dari segi pertumbuhan organisasi atau kepemimpinan gereja itu sendiri. Di sini tokoh Theodor van den End dalam buku cerita Rakit 1, ia menggunakan periodisasi yang berdasarkan pada segi-segi yang digabung, sehingga dengan demikian ia membagi sejarah gereja Indonesia dalam zaman besar itu. Yang pertama, tahun 1522 sampai 1800. Pada periode ini negara Eropa dan VOC mempermainkan peran penting dalam perluasan dan pemerintah gereja di pihak lain. Pekabaran Injil diselenggarakan oleh suatu lembaga gereja dan membawa serta bentuk ibadah dan ajaran yang berlaku di dalam gereja itu. Pendekatan terhadap agama dan kebudayaan yang mereka tempuh di Indonesia bersifat negatif semata-mata, dan orang Indonesia tidak ikut serta dalam kepemimpinan gereja organisasi yang bersifat hierarkis dan dipimpin oleh orang Barat. Yang kedua, pada tahun 1800 sampai 1940-an, di periode ini kemudian tokoh Theodor van den End membagi atas dua periode. Yang pertama pada tahun 1800-an sampai 1860. Yang kedua 1860 sampai 1920-an. Pembagian ini didasarkan atas batas keperluasan faktor pula berpikir para sending atau misionaris, faktor peranan orang-orang Indonesia dalam kehidupan gereja, dan faktor perkembangan di bidang politik. Faktor ini berlaku bagi sejarah gereja Indonesia dilihat sebagai satu persatuan. Shalom, terima kasih.